itu tidak boleh menghalangi anak yang sudah dewasa, yang sudah punya hak hukum sendiri untuk memeluk dan menjalankan agama masing-masing. Kalau orang tua itu melarang anak itu memeluk agama tertentu yang diakui di Indonesia, orang itu malah melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Berat ya. Berat loh, karena memeluk agama itu adalah hak asasi. Nah, jadi itu juga yang harus kadang disampaikan ke orang tua, bahwa, "Mah, Krisan nih mau memilih agama ini karena A, B, C, D, E. Mohon Mama juga memahami bahwa Krisan tuh punya hak yang dilindungi oleh negara." Iya. Saya sering juga kedatangan orang tua Muslim yang anaknya mau murtad atau sudah murtad ke Kristen. Oh. Sering saya kedatangan tamu begitu. Yang pertama kali saya katakan kepada orang tua itu, pasal 29 itu. Hati-hati Pak, Bu, jangan sampai Ibu, Bapak melakukan hal-hal yang malah melanggar hukum gitu. Karena ada undang-undang yang mengatur. Iya. Kayak mikir ke situ sih sebenarnya. Nah, dan katakan kepada ibunya bahwa dengan perbedaan agama itu bukan berarti keluarga harus pecah. Ya makanya Ya, itu. Kayak kita kan berbakti kan harus iya. ya gitu. Nah, Cuman kan kayak ya ini kan pilihan, misalnya pilihanku, aku yang mm, nanggung kehidupan aku gitu kan. mm. Cuman kayak nggak tahu masih debat banget. Nah, gini, satu Masih lagi. bingung situ sih. Saya sampaikan gini lagi. Di dalam Islam, kita diajarkan untuk menghormati ibu 3 kali kadarnya lebih tinggi daripada menghormati bapak. Udah pernah dengar? Iya, iya. Nah, pernah dengar surga di bawah telapak kaki ibu? Pernah. Walaupun itu bukan hadis sahih ya, tapi tradisi itu datang dari Islam. Tradisi ya. Jadi kalau sebelum menjadi muslim sudah sayang dan hormat kepada ibunya, setelah menjadi muslim harus lebih sayang dan hormat kepada ibunya. Itu ajaran Islam. Bahkan seorang anak di dalam Quran loh, ya, disebutkan apa? Menolak perintah orang tuanya dengan cuma satu kata, gitu aja. Itu nggak boleh. Jangankan pakai yang panjang, panjang itu. Pakai yang pendek aja nggak boleh. Jadi kita nggak boleh menolak perintah orang tua, kecuali orang tua itu menyuruh kita untuk bermaksiat. Bermaksiat itu artinya banyak, bisa juga sampai keluar dari agama Islam. Itu kita boleh tolak, tapi juga harus dengan cara yang paling lembut. Oh, ya makanya. Ibu usia berapa sekarang? Berapa ya? 55 ya? 68 tahun Oh, lalu. 68. Oh, masih muda dong berarti. 55. 55. Berarti Udah mau 56. pensiun rupanya. 56 ya? 55 56 kayaknya. Ya. Masih muda lah. Ya terus kan kayak apa ya? Mungkin karena aku cewek satu-satunya kali ya, jadinya kayak gitu. Tapi kayak kemarin gimana ya, kemarin pas ngomong juga nangis gitu kan. Ya kayaknya sih nangis, cuman nggak di depan aku, tapi dia cerita ke Budi gitu. Terus Budi ngomong ke aku kayak gitu. Bisa nggak perhatiin ya kata-kata saya? Nanti bisa disampaikan ke ibunya. Dan apa yang saya ngomongin ini juga ada ayat-ayatnya di dalam Bible. Bilang sama ibunya bahwa saya mau memeluk agama Islam karena saya mau mengikuti Yesus. Tahu nggak maksudnya kenapa? Tahu. Nah, Tahu. tahu kan? Tahu Di video lagi. saya kan udah sering kan? Iya. Coba kasih tahu. Ayat-ayatnya kan ada di video saya tampilin ayat-ayat. Kita justru umat Islam yang kita beribadah atau menjalankan agama kita seperti Yesus yang di dalam Bible gitu. Masih ingat nggak apa aja? Yang dilakukan Yesus dalam Bible yang orang Islam lakukan. Oh, yang larangan-larangannya. Nggak makan babi. Nggak makan babi. Ya kan? Doanya sujud. Disunat yang laki-laki. Puasa. Mati dikafanin. Kristen ngikutin ini nggak? Enggak. Katolik ngikutin ini nggak? Enggak. Terus berarti Kristen dan Katolik itu ngikutin Yesus atau ngikutin Paulus? Paulus. Nah,
Itu makanya. Ya itu yang kalau bisa kasih tahu mamanya. Karena ayat-ayatnya ada, bukan nggak ada. Umat Islam malah yang melakukan apa yang Yesus lakukan dalam Bible. Iya sih. Nih sebelum ini ya, sebelum kalau mau istilahnya mau udahan nih, sebelumnya baca ini dulu nih. Nanti bisa diingat nih. Boleh catat nih. Ini ada ajaran begini nih perjanjian lama nih. Yang merah nih. Baca kira-kira. Baca di ini perikopnya apa? Yang apa sih? Iya saya. Nah, Nah. Mana sih perikop? Oh ini nih, perikopnya ini. Bertobat kan? Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Nah, baca ini yang merah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Firman siapa? Firman Tuhan tuh ya, dianggapnya firman Tuhan tuh. Apa katanya? Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oh ya. Artinya apa? Perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib kalau begitu? Enggak sih. Hah? Di foto, kirim ke ibunya. Buset, durhaka nggak sih? Ada loh yang begitu. Ada perempuan dari Semarang. Dia baru lulus nggak lama kerja di Jakarta. Terus dia izin datang ke sini. Kok boleh nggak saya foto-foto Bible-nya, ayat-ayatnya gitu? Udah saya bukain, dia foto-foto. Habis itu nggak lama dia bikin karya tulis. Ditulis sendiri apa yang dia lihat dan dia foto gitu kan. Kalau nggak salah 35 halaman gitu. Karya tulis itu dikirim ke orang tuanya, suruh baca. Nggak mau baca orang tuanya. Orang tuanya ketua lingkungan, apanya. Udah, terus nggak ada komunikasi lagi. 2 bulan setelah dia datang sini, datang lagi. Dan pas dia on the way ke sini, itu udah lagi debat sama bapaknya. Tapi akhirnya dia datang sini untuk bersahadat. Dia bawa teman-temannya 3 dari Jawa, hanya untuk menyaksikan dia sahadat di sini. Ya akhirnya dia ambil keputusan, walaupun orang tuanya tidak menyetujui, dia udah dewasa, udah kerja, gitu. Gak ada yang bisa menghalangi dia untuk memeluk agama tertentu, gitu. Dan di dalam Islam kita nggak ada paksaan. Setiap orang yang bersahadat pasti kita tanya dulu, siapa yang maksa? Nggak ada. Kemauan sendiri? Iya. Nah, makanya kita selalu rekam biar ada bukti, gitu. Supaya tidak ada tudingan-tudingan. Apa yang sudah saya sampaikan dari tadi ada buktinya ya, bukan asumsi ya. Nah. Mau pikir-pikir dulu atau? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saudari Krisan ya. Iya saya lupa, pinjam KTP boleh? Di KTP-nya di mana? tas, tolong. Boleh, tolong diambilin. Saya selalu lupa minta KTP. Di depan kayak dompet kuno. Nggak harus ubah nama kan? Enggak. Kalau nama yang sekarang tidak mengandung unsur kesyirikan, nah, tidak perlu mengganti nama. Tuh nggak boleh gojekin gitu nah. Ini foto umur berapa nih? SMA nih ya. Oke. Di depan saya seorang wanita bernama Angelina Feni Krisan. Di Jakarta Timur, beragama Katolik ya sebelumnya ya. Saya foto dulu buat keperluan pembuatan sertifikat.
Kok video. Oke. Oke, saya kembalikan. Alhamdulillah pada hari ini saudari Angelina Krisan tadi menyatakan diri untuk memeluk agama Islam, betul ya? Ada 3 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, apakah saudari Krisan ini mau memeluk Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari pihak lain? Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Yang kedua, Krisan kan tadi bercerita masih ada mamah ya? Iya. Dan kelihatan bahwa mama pasti akan menentang keputusan Krisan. Tetapi Krisan sudah dewasa dan sudah mempunyai hak hukum sendiri yang dilindungi oleh negara. Nah, kalau misalnya nanti mamanya menentang, Krisan boleh membantah tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Oke. Baik, yang ketiga, di dalam Islam ada syariat setelah bersyahadat ini, nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan ada haji jika mampu. Hanya jika mampu pergi haji. Oke. Apakah Krisan berjanji di hadapan saya dan di hadapan Allah SWT untuk melaksanakan syariat-syariat tersebut? Di dalam Islam juga ada yang namanya rukun iman. Beriman kepada Allah SWT, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada qada dan qadar. Ya, apakah saudari Krisan menyatakan beriman pada rukun iman tersebut? Ya, alhamdulillah. Baik, kalau begitu sudah tidak ada lagi yang menghalangi saudari Krisan untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Nanti tolong diikuti kalimat yang saya ucapkan dalam bahasa Arab dan juga diteruskan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. So, begitu aja kan? Alhamdulillah. Masih deg-degan? Saksi sah? Allahu Akbar. Mulai sekarang saudari Krisan sudah menjadi seorang muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Ya. Muslim secara keseluruhan, bisa laki bisa perempuan. Kalau perempuan disebut muslimah. Oke. Yang ini ada buku tuntunan sholat, nanti bisa dibaca ya, perlahan-lahan dipelajarin. Jangan terburu-buru, step by step. Oke. Apalagi kalau di dalam keluarga ada tentangan, bisa dicarilah waktu dan tempat yang bagus untuk mempraktekkan sholat. Oke. Nanti silakan dipelajari ya pelan-pelan ya. Nah, ini ada hadiah dari subscriber channel Donditan yang menghadiahkan Al-Quran untuk para mu'alaf yang bersyahadat di Studio Graha Mu'alaf Jakarta ya. Alhamdulillah ini Al-Qurannya sangat luks dan mewah. Ini bisa disimpan dulu, nanti kalau sudah bisa Iqra, sudah waktunya belajar Quran, ini bisa dipakai untuk baca Quran ya. Kita perlakukan Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Oke. Ini juga ada bingkisan apa nih, mukena, ini sajadah. Kita masukin sini aja ya. Iya, boleh. Wah, dapat tas baru ini. Aku merasa senang sekali ya. Alhamdulillah. Senang sekali atau lega sekali? Dua-duanya. Leganya kenapa? Boleh tahu nggak leganya kenapa? Kenapa? Ya karena bisa mempercayai iman yang sudah kuimani. Ya. Dulu saya merasa lega sekali ketika setelah selesai bersyahadat. Karena apa? Karena saya sudah tidak harus menyembah manusia lagi.